Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Matematika Wajib kelas 10 di pertemuan ke-6. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian tahu apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia? Ya, standar yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dengan membuat suatu standar ukuran. Setiap barang yang memiliki label SNI akan dijamin sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jikalau ada penyimpangan ukuran, haruslah tidak terlalu besar. Sebagai contohnya, besi dengan ukuran diameter 16 mm yang berstandar SNI ini mempunyai penyimpangan maksimal 0,4 mm. Nah, kalimat itu dapat dibuat menjadi model matematika, misalkan X-nya adalah diameter besi yang dibeli oleh konsumen, maka diameter besi tersebut harus memenuhi pertidaksamaan. Nilai mutlak X min 16 kurang sama dengan 0,4. Nah, pertidaksamaan itulah yang disebut sebagai contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimanakah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, contohnya ini ya. Tanda mutlak X min 2 kurang dari 2. Nah, ini pertidaksamaan ditandai dengan tanda kurang dari atau lebih dari atau kurang sama dengan atau lebih sama dengan. Ada tanda mutlaknya pada pertidaksamaan itu, kemudian di dalam tanda mutlaknya ada variabel. A sampai H ini merupakan contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, dari contoh A sampai H ini ada bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, ada 3 jenis ya. Yang pertama, nilai mutlak dari suatu fungsi itu lebih sama dengan, kurang atau kurang sama dengan dari suatu konstanta. Ini contoh dari A, B, dan C. Pertidaksamaan dari suatu fungsi lebih sama dengan suatu konstanta. Kemudian, jenis yang kedua, nilai mutlak f(x) lebih besar dari nilai mutlak suatu fungsi gx. Jadi, ruas kirinya itu nilai mutlak dari suatu fungsi, ruas kanannya nilai mutlak dari suatu fungsi yang lainnya, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Ini dicontoh D, E, dan F. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari suatu fungsi itu lebih dari fungsi yang lain tanpa nilai mutlak ya, ruas kanannya tanpa nilai mutlak. Nah, ini seperti contoh G dan H. Kemudian, apa sih yang disebut sebagai penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu? Pertidaksamaan nilai mutlak itu seperti apa penyelesaiannya? Nah, ini contohnya nilai mutlak dari X kurang dari 3. Kalau 3 itu saya masukkan ke ini, ke nilai mutlak ini ya, maka menjadi nilai mutlak 3 kurang dari 3. Nah, pernyataan ini adalah salah kan? 3 itu kurang dari 3, salah kan? Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke pertidaksamaan nilai mutlak ini. Maka menjadi nilai mutlak 1 itu kurang dari 3. Nilai mutlak 1 itu 1 kurang dari 3. Nah, ini pernyataan yang bernilai benar. Itu juga dengan 0, negatif 1, negatif 2. Kalau negatif 2 itu dimasukkan ke ininya, pertidaksamaan ini berarti negatif 2 dimutlakkan itu 2 kurang dari 3. Ini harusnya benar ya. Harusnya benar. Yang salah lagi ketika X-nya sama dengan min 3. Min 3 dimasukkan ke sini, negatif 3 dimutlakkan kurang dari 3. Negatif 3 dimutlakkan itu adalah 3. 3 kurang dari 3 menjadi pernyataan yang salah untuk X sama dengan min 3. Nah, tidak hanya ini, tidak hanya
1, 0, negatif 1, negatif 2 yang merupakan penyelesaian dari perbedaan nilai mutlak. Tapi penyelesaian perbedaan nilai mutlak itu ada banyak nilainya. Dari perbedaan nilai mutlak nilai mutlak X kurang dari 3 itu ada banyak nilainya. Ada banyak nilainya. Contohnya ini. Setengah ya, setengah letaknya di sini kan. Setengah kalau saya masukkan ke persamaan ini tadi, nilai mutlak setengah kurang dari 3. Benar kan? Kemudian seperempat di sini, saya masukkan ke sini, juga menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nilai mutlak seperempat itu kurang dari 3. Begitu juga 3/4. Nah, gitu ya. Jadi, penyelesaiannya tidak hanya berupa bilangan bulat 0, 1, 2, kemudian min 1, min 2, tetapi bilangan-bilangan yang ada di sini, interval ini, dia itu juga merupakan bagian dari penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3. Jadi, banyak nilainya. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah tadi ya, nilai-nilai X yang membuat pertidaksamaan nilai mutlaknya itu menjadi pernyataan yang bernilai benar. Dan untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini nilainya banyak. Jadi penulisannya adalah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3 adalah nilai-nilai X yang terletak pada interval min 3 kurang dari X kurang dari 3. Jadi bilangan-bilangan yang terletak di antara min 3 sampai 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Banyak sekali bilangan yang berada di sini. Tapi min 3 tidak ikut. 3 pun tidak ikut. Oleh karena itu, di intervalnya ini dituliskan tidak pakai sama dengan. Hanya min 3 kurang dari, tanpa sama dengan ini ya, kurang dari X, kurang dari 3. Itu merupakan definisi dari penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Ada beberapa cara. Cara yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak dulu ya. Kita tahu bahwa definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X sama dengan X dan sama dengan negatif X. Ada dua kan? Negatif bernilai X kalau X-nya lebih atau sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X-nya yang kurang dari 0. Oleh karena itu, nilai mutlak X kurang dari 3, penyelesaiannya dia akan bernilai X untuk yang kurang dari 3. Nilai mutlak X kan ada 2 ya, X dan bernilai negatif X. Jadi dia bernilai X untuk kurang dari 3 atau negatif X yang kurang dari 3. Nah, yang negatif X kurang dari 3 ini biasanya kan X-nya dibuat sendirian ya. Berarti ini harus dikalikan dengan negatif 1. Dikalikan dengan negatif 1. Kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif, suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, catat ya ini ya, suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya ini nanti akan dibalik, akan kebalik. Jadi negatif X-nya menjadi X, 3-nya jadi negatif 3 karena dikalikan dengan negatif, tanda pertidaksamaan kurang dari berubah menjadi tanda lebih dari. Nah, di sini berarti X kurang dari 3. X kurang dari 3 itu kan 3-nya di sini ya, berarti arahnya ke kiri. Bilangan yang kurang dari 3. Atau itu gabungan berarti X-nya lebih dari min 3. X-nya lebih dari min 3 itu berarti min 3 ke kanan. Kalau digabungkan berarti ini daerah penyelesaiannya. Atau ditulis sebagai tanda mutlak X kurang dari 3 adalah X yang bernilai antara min 3 sampai 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau
nilai mutlak X-nya lebih atau sama dengan 3? Sama. Nilai mutlak X tadi kan ada 2 nilainya ya. X sendiri dan negatif X. Gitu kan? Untuk X sendiri berarti menjadi X lebih sama dengan 3. Ya, tetap X lebih sama dengan 3. Tapi kalau negatif X lebih sama dengan 3 ini diubah menjadi X-nya tanpa negatif. Berarti harus dikalikan negatif 1. Dikalikan negatif 1 menjadi X dan menjadi min 3. Jangan lupa tandanya dibalik. Nah, ini kalau digambarkan, X lebih sama dengan 3 itu kan gambarnya ini ya. Gambarnya ini, kemudian X kurang sama dengan min 3 itu gambarnya ini. Seperti itu ya. Jadi penyelesaian nilai mutlak X kurang dari 3 itu adalah X kurang sama dengan min 3 atau X lebih sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan nilai mutlak X-nya adalah nilai mutlak X dan A-nya adalah bilangan real, maka jika nilai mutlak X-nya itu kurang sama dengan A, penyelesaiannya adalah min A kurang sama dengan X kurang sama dengan A. Adopsi dari sini tadi ya. Kurang sama dengan 3. 3 sebagai A ya, maka di sininya A-nya sebagai 3, maka di sininya min A kurang sama dengan X kurang sama dengan A. Nah, kalau yang nomor 2 mengadopsi dari sini. Hanya 3 di sini ya. Hanya 3, maka penyelesaiannya berbentuk seperti ini. X kurang sama dengan min 3 atau X-nya lebih sama dengan 3. Berarti kalau A, X-nya kurang sama dengan min A atau X-nya lebih sama dengan A. Nah, kalau X-nya diganti sebagai Fx, X-nya diganti sebagai Fx, maka nilai mutlak Fx-nya itu pertidaksamaannya juga tinggal mengganti saja. Jika nilai mutlak Fx kurang sama dengan A, maka min A kurang sama dengan Fx. Tanpa mutlak ya ini sudah ya. Fx kurang sama dengan A. Kalau ini lebih besar sama dengan berarti Fx kurang sama dengan min A. Atau Fx-nya lebih dari sama dengan A. Nah, ini konsepnya tentang penyelesaian nilai mutlak rumus-rumus yang harus kalian pahami. Selanjutnya adalah contoh. Yang ini menggunakan grafik ya. Menyelesaikan dengan menggunakan grafik. Cara grafik itu digunakan dengan memisalkan ruas kirinya itu fungsi yang pertama dan ruas kanannya sebagai fungsi yang kedua dari suatu pertidaksamaan. Nah, penyelesaian F1 kurang dari F2 adalah nilai-nilai X yang membuat grafik fungsi F1 berada di bawah. Ya, jadi kalau ini kurang ya. Kurang, maka grafik fungsi F1-nya berada di bawah F2. Penyelesaian F1 lebih sama dengan F2 adalah, ini lebih ya, lebih nilai-nilai X yang membuat grafik fungsi F1-nya berada di atas F2-nya. Contohnya ini. Suatu pertidaksamaan nilai mutlak X min 2-nya kurang sama dengan 3. Maka nilai mutlak X min 2-nya itu dimisalkan Y1 atau F1. Kemudian 3-nya disebut sebagai Y2 atau F2. Setelah digambar seperti ini. Nah, kalian lihat pada interval berapa grafik yang hijau ini berada di atas grafik yang hitam. Yang hitam ini ya hitam. Ini hijau itu grafik nilai mutlak X min 2, yang hitam itu 3, Y sama dengan 3. Pada interval ini, lihat ini ya, negatif 1 ke kiri.
negatif 1 ke kiri, atau X kurang dari negatif 1. Itu yang hijau di atas yang hitam. Pada interval antara min 1 sampai 5, ini 5 ya, min 1 sampai 5, itu grafik yang hitam berada di atas grafik yang hijau. Ya kan? Karena min 1 sampai 5. Kemudian, bisa nggak ya digambarin di sini? Oh, nggak bisa. Bentar. Nggak bisa ya. Draw. Bentar ya. Ah, ini. Ya, ini ya. Coba ini lihat ini antara min 1 sampai 5. Ini ya. Terus yang ini itu 5 sampai ke kanan, 5 ke kanan. Yang satunya sebelah kirinya min 1. Bentar. Ya, ini ya. Nah, lihat itu ya. Jadi yang sebelah kanannya 5, X yang berada di sebelah kanannya 5 itu menyebabkan grafik yang warna hijau itu di atas grafik yang warna hitam. Oke. Antara min 1 sampai 5, antara min 1 sampai 5, grafik yang hitam itu berada di atas grafik yang hijau. Min 1 ke kiri, bilangan-bilangan X yang kurang dari min 1 menyebabkan grafiknya yang hijau itu berada di atas grafik yang hitam. Grafik yang hijau itu F1 atau Y1. Grafik yang hitam itu, ini ya, Y1 ya. Grafik yang hitam itu Y2. Nah, grafik Y1 terletak di bawah Y2, untuk yang pertama ini, grafik Y1 terletak di bawah Y2. Nah, pada interval Y1 itu hijau, terletak di bawah Y2 itu hitam, terletak pada interval antara min 1 sampai 5. Jadi penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 itu kurang dari sama dengan 3. Kenapa kurang dari? Karena grafik Y1-nya terletak di bawah. Terletak di bawah. Di sininya kurang. Berarti pada interval min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Gitu ya. Untuk Y1-nya terletak di atas Y2, berarti yang hijau terletak di atas yang hitam, itu pada interval dua daerah ya. Yang pertama itu X yang kurang dari negatif 1, yang sebelah sini. Yang kedua, X-nya lebih sama dengan 5. Yang sini. Jadi penyelesaian dari kalimat yang ini itu dapat diomongkan sebagai, jadi penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 lebih sama dengan 3 adalah, lebih sama dengan ya, adalah X kurang sama dengan min 1 atau X lebih sama dengan 5. Itu cara membaca grafis, cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan grafis. Kemudian kita lanjutkan
menyelesaikan pertidaksamaan mutlak dengan menggunakan jarak. Definisi jarak. Pada definisi nilai mutlak sebagai jarak, bentuk nilai mutlak X min Y itu dapat dibaca dengan jarak X dari Y. Ya, nilai mutlak X min Y itu berarti bacanya jarak X dari Y. Sedangkan nilai mutlak Y min X itu bacanya adalah jarak Y dari X. Itu ya. Contoh yang pertama, bentuk nilai mutlak X min 2 itu kurang sama dengan 3. Ini artinya dibaca jarak X dari 2 adalah kurang dari 3. Jarak bilangan-bilangan dari 2 adalah kurang dari 3. Jarak bilangan apa yang dari 2 kurang dari 3? Nah, yang jarak suatu bilangan, ini ya 5 ya, dari 2 itu kan 3 ya. Jarak 5 dari 2 itu kan 3. Berarti yang kurang dari 3 jaraknya berarti 5 yang ada di sebelah kirinya 5. Yang ini kan, sampai di dekatnya 2. Begitu juga dengan ini. Jarak negatif 1 dari 2 itu kan 3. Berarti negatif 1 tidak ikut. Kalau pakai sama dengan berarti negatif 1-nya ikut ya. Begitu juga dengan 5-nya. Kurang dari sama dengan ini ya. Kurang dari atau sama dengan 3. Berarti ininya kurang. Dibaca jarak X dari 2 adalah kurang dari atau sama dengan 3. Ada atau sama dengan 3-nya. Berarti 5 ikut. Negatif 1 juga ikut. Gitu ya. Dan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanannya negatif 1. Dan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kirinya, di sebelah kirinya 5. Jadi siapa saja? Ya, semua bilangan yang terletak antara interval min 1 sampai 5. Sehingga penyelesaian nilai mutlak X min 2 kurang sama dengan 3 adalah X antara negatif 1 sampai 5. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nilai mutlak 3X ditambah 4 lebih nggak pakai sama dengan lebih dari 6. Maka kita ubah agar koefisien X-nya itu jadi 1. Bagaimana? Berarti harus dibagi dengan nilai mutlak 3. Kalau ruas kiri dibagi nilai mutlak 3, ruas kanannya juga dibagi nilai mutlak 3. Ya, karena dibagi positif ini tandanya tidak berubah. Sehingga ruas kirinya menjadi nilai mutlak X ditambah 4/3 lebih dari 2. Nah, tadi definisinya itu kan bentuknya X min Y ya. X min Y. Maka kalau ini plus, ubahlah menjadi min 4/3. Min 4/3. Berarti Y-nya itu min 4/3. Gitu ya. Berarti dibacanya adalah jarak bilangan X dari bilangan min 4/3. Bilangannya min 4/3. Bukan lagi plus 4/3. Bilangannya harus min 4/3 adalah lebih dari 2. Nah, yang lebih dari 2, jaraknya dari min 4/3 ke 2/3 itu 2. Yang lebih berarti 2/3 ke sebelah kanan. Jaraknya min 4/3 ke min 10/3 itu adalah 2. Berarti bilangan-bilangan yang ada di sebelah kirinya min 10/3. Nah, kalau dibuat menjadi bentuk interval, jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 10/3. Nah, jadi yang kalau diarsir di sini itu berarti nulisnya X kurang dari min 10/3 atau X-nya lebih dari 2/3. Kalau ini berarti X-nya lebih dari 2/3. Kita lanjut, ada 10 halaman. 67, halaman 7. Menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini ya. Menggunakan
menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas itu hanya boleh jika kedua ruas pertidaksamaannya bernilai positif. Jadi kalau salah satunya negatif, jangan coba-coba menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Pakai cara yang lain, ya, pakai analisis tadi atau pakai cara menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, contohnya ini. Ini ruas kirinya sudah positif karena ada mutlaknya kan mesti positif ya. Ruas kanannya 3. 3 itu adalah bilangan positif. Jadi, ini tuh dikatakan bahwa kedua ruas pertidaksamaannya itu bernilai positif. Sehingga keduanya dapat dikuadratkan. Nah, ini saya kuadratkan. Kemudian, saya pindahkan ruas ke kiri. Tidak saya jabarkan ini ya kuadratnya, saya pindahkan ruas ke kiri. Kemarin juga sudah saya bahas tentang ini ya. Kemudian difaktorkan. Ini pakai A kuadrat min B kuadrat. Yaitu A plus B dikalikan A min B. Masih ingat ya? Nah, baru menjadi langsung bentuk faktor. X plus 1 kali X min 5 kurang sama dengan 0. Ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya, kalian harus menggunakan garis bilangan. Jika nanti tidak menggunakan garis bilangan, langsung saya salahi. Apapun caranya, kalau tidak ada garis bilangan untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, langsung saya salahi. Karena garis bilangan ini kepakai terus nanti ya. Kalau kalian lupakan, berbahaya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Setelah kita ketemu pertidaksamaan kuadrat ini, kita cari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan min 1, ya, dan X sama dengan 5. Kemudian ditaruh di garis bilangan, kemudian dicek tanda. Bagaimana cara ngecek tandanya? Ambil sampel, misalkan 0 di sini ya. 0 kan letaknya antara min 1 sampai 5 ya. 0 di sini kita masukkan ke sini. 0 ditambah 1, 1. 0 dikurangi 5, min 5. Berarti 1 dikali min 5 adalah min. Nah, min. Saya nggak butuh nilainya berapa, yang penting min atau plusnya. Min. Berarti di sininya plus. Atau kamu cek tanda lagi, pakai min 2 misalkan dimasukkan. Di sini pakai berapa? 10 atau 1 juta dimasukkan ke sini juga boleh. Jadi tandanya plus, min, plus. Mana yang diarsir? Mana yang sebagai penyelesaian? Dari sini. Nah, ini yang diminta yang apa ini? Yang bernilai kurang atau sama dengan 0. Kurang itu berarti negatif. Negatif itu dimiliki oleh yang daerah ini. Yang daerah ini ya. Makanya tak blok abu-abu. Sama dengan, berarti min 1-nya ikut, 5-nya juga ikut. Nah, berarti yang dipakai yang blok ini. Kalau ini itu ditulis dalam bentuk interval, bentuknya adalah min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Itu ya. Hati-hati kalau ini ya. Kalau negatif kenapa nggak boleh ya. Kalian baca. Kemudian nomor 8. Ini kalau bentuknya menyelesaikan pertidaksamaan bentuk nilai mutlak suatu fungsi kurang sama dengan nilai mutlak suatu fungsi. Caranya dengan mengkuadratkan di kedua ruas. Kenapa pakai mengkuadratkan di kedua ruas? Ya karena di sini sudah bernilai positif kan. Yang namanya ini mutlak, mesti positif kan? Ini dimutlakkan ya mesti positif. Karena sudah jelas bernilai positif, maka kita dapat menggunakan cara mengkuadratkan di kedua ruas. Kuadratkan, perhatiin mutlaknya hilang, tinggal kuadrat. Terus pindah ke ruas kiri ya. Pindah ke ruas kiri ini, boyong ke ruas kiri. Kemudian pakai A plus B dikali A min B. Kemudian disederhanakan jadi 5 min X dikali 3X min 1. Lebih sama dengan 0. Nah, ini namanya pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Caranya dengan mencari pembuat nolnya. Ketemu 5 dan 1/3. Kemudian
garis bilangan sepertiga dan 5. Cek tanda. Cek tanda 0 di sini ya. 0 di sebelah kirinya sepertiga kan? Masukkan ke sini. 5 min 0 plus 3 kali 0 min 1 min. Plus kali min min. Pada di sininya min. Ini cek tanda berapa. Masukkan juga hasilnya plus. Ini min. Yang diminta yang apa? Yang diminta yang cek lagi di sini ya. Persamaan yang terakhir tadi lebih besar sama dengan 0. Berarti yang positif. Nah, ini yang positif ya. Kalau ini nanti kurang ya, ini misalkan ini kurang. Berarti ini kan ini kurang. Berarti yang diarsir yang negatif. Tapi kalau yang tadi soalnya positif ya berarti yang diarsir yang positif. Ya, positif. Berarti kalau dalam bentuk interval penyelesaiannya adalah sepertiga kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Kita lanjut ke halaman 9. Nah, ini ya, kalau bentuknya nilai mutlak fx lebih dari gx. Nah, hati-hati ini. Karena gx-nya ini belum tentu bernilai positif. Berarti kita tidak bisa mengkuadratkan di kedua ruas. Ya kan, 3 min 2 kan kita belum tahu ini positif atau negatif. Nah, berarti pakai apa? Pakai analisa. Analisis nilai X. Caranya bagaimana? Caranya seperti persamaan kemarin. Kita cari pembuat nol nilai mutlak. Nilai mutlaknya mana? Ini. Oh, berarti pembuat nolnya adalah min 2. Kemudian cek ya, min 2. Ini juga harus ada loh ya. Harus ada di penyelesaian. Kemarin hampir 70% tidak menggunakan ini. Langsung nilainya jelek ya. Nah, ini yang di sebelah kirinya min 2, berarti kurang dari min 2, itu ada minnya. Lebih dari min 2 berarti plus X plus 2. Gitu ya. Kemudian kita cek di setiap interval untuk yang kurang sama dengan min 2 dan untuk yang lebih sama dengan min 2. Untuk yang kurang sama dengan min 2 berarti pakainya nilai mutlaknya ini. Diganti ini ya. Kemudian pindah ruas ketemu X sama dengan X kurang dari 5. X kurang dari 5 itu, nah ini yang membedakan, kita iriskan dengan intervalnya. Jadi kita mengiriskan intervalnya tadi kan pada X kurang sama dengan min 2 ya. X kurang sama dengan min 2 itu ini, ya kan? Dan penyelesaiannya X kurang dari 5. X kurang dari 5 itu ini. Penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 kurang dari 3 min 2X pada interval X kurang sama dengan min 2 itu adalah X kurang sama dengan min 2. Jadi irisannya biru sama kuning biru sama kuning yang mepet, yang bersama-sama. Yang bersama-sama itu kan pada ini ya. Ah, ini kan nggak ada temennya. Nggak ada temennya kuning, berarti ini nggak ikut. Kuning ya. Nah, yang ini, yang kuning sama birunya bersama-sama. Berarti itu adalah irisannya. Maka X kurang sama dengan min 2. Nah, pada interval X lebih sama dengan min 2, nilai mutlaknya pakai yang ini. Ya kan? Nilai mutlak X plus 2-nya diganti X plus 2. Ini, kemudian begini, ketemu X-nya kurang dari 1/3. X-nya kurang dari 1/3. Nah, kemudian garis bilangannya diiriskan lagi. X lebih dari 2, X lebih dari min 2 itu intervalnya tadi, berarti gambarnya begini kan, yang biru itu. Dan X kurang dari 1/3. Kurang, nggak pakai sama dengan, berarti 1/3-nya kosong, bolong ya. Ini. Irisannya berarti yang hijau sama kuningnya, yang biru sama kuningnya bersama-sama. Nah, berarti antara min 2 sampai 1/3. Min 2-nya ikut, 1/3-nya tidak ikut. Min 2-nya ikut, berarti ada sama dengannya. 1/3-nya tidak ikut, berarti tidak ada sama dengannya. Tidak ada sama dengannya. Nah,
Setelah itu, dari 2 ini tadi, ya, X kurang sama dengan min 2 dan min 2 kurang sama dengan X kurang dari 1/3, diapakan? Digabungkan. Nah, ini penyelesaiannya digabungkan. Tadi kurang dari min 2 ya, berarti yang hijau ini. Terus antara min 2 sampai 1/3 itu yang ini digabungkan. Gabungkanku berarti dielokno kabeh. Jadi HP-nya itu adalah X kurang dari 1/3. Ini semua. Dielokno kabeh. X kurang dari 1/3. Jadi penyelesaian X plus 2 kurang dari 3 kurang dari 2 itu adalah X kurang dari 1/3. Ingat, menyelesaikannya harus ada garis bilangannya. Oke, kalau nyontoh berarti yang harus ada garis bilangannya. Ini ada soal latihan yang besok diupload di psikologi. Ya, ini ada jawabannya. Jadi kalian cek kalau jawabannya ini berarti sudah benar. Ini tidak semuanya, tapi kalian kerjakan dulu semuanya. Soalnya yang mana yang dikerjakan di psikologi tinggal besok jam 7 ya. Jam 7 saya pilihkan 1 atau 2 soal di antara ini. Tapi kalian kerjakan semuanya dulu di buku tulis. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.